FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif masih di Koja Sastra bersama saya Ribu Tawandi dan ada kawan Ozi yang ada di ruang gatekeeper, juga ada Mas Iqbal yang setia menjadi kawan kita di mana di ruang belakang. Ya, oke, aku lupa sih belum kirim nomor HP, nomor WA-nya Pak Ganjar. Sebentar, saya kirimkan ke ruang gatekeeper supaya kamu bisa nelpon Pak Ganjar. Bukan Pak Ganjar Pranowo loh ya. Pak Ganjar, mungkin suatu ketika Pak Ganjar saya ajak Koja Sastra di sini boleh nih ya kayaknya nih. Loh, siapa tahu loh. Saya melihat ini terlepas dari masalah politik beliau ya. Saya melihat bahwa beliau cukup concern dalam apa ya, literasinya cukup bagus Iya. menurut saya. Iya. Karena beberapa kali ketika beliau membuat tayangan di YouTube-nya itu, Iya. dia sering senggol-senggol beberapa judul, entah itu kitab-kitab Jawa atau karya-karya Jawa, sastra Jawa klasik gitu. Iya. Ini keren ini menurut saya ini orang yang suka baca gitu loh. Nah, makanya pingin sekali suatu waktu Pak ya. Bermimpi dulu nggak apa-apa. Iya kan? Suatu saat. Iya dong. Iya, harus punya Harus mimpi kita. mimpi, Anda ya. juga Harus. punya mimpi kan, Mas? Harus. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi diskusi kita pada malam hari ini. Anda yang mau gabung silakan 42447 mungkin sedang digunakan, jadi Anda bisa kirim WhatsApp di 0855420912. Baik, Mas Iwan. Tadi puisi terus kemudian susah nggak sih? Maksudnya susah gini, kan yang namanya cerita sejarah, strukturnya kan kompleks, Iya. terus dipadatkan menjadi puisi. Dan, Ada kendala nggak ketika harus memadatkan semacam itu? ada. Dan kendalanya pun di struktur puisi saya juga. Karena beberapa puisi, terutama yang berkaitan dengan tokoh itu, itu memang saya buatkan dengan khas sendiri dengan struktur 1575. 1575. Iya, betul. Apa itu? 1575 sebenarnya saya ambil dari Pemalang. Pemalang itu secara administratif itu lahir di tahun 1575. Nah, makanya di setiap puisi itu saya di bait pertama selalu mesti satu baris, ya, satu baris. Ya, kemudian yang kedua ada 5 baris, bait ketiga ada 7 baris, dan yang keempat ada 5 baris seperti itu. Dan itu lebih berpikir keras lagi. Iyalah. Iya, pertama itu sudah Otomatis. dikompleks, yaitu jadikan dipadatkan, kemudian ini lebih dipadatkan lagi. Iya. Itu gila loh. Satu bait, satu baris, sementara itu di bagian awal. Iya. Padahal awal kan ini harus menggentak dulu kan. Iya. Minimal ketika orang baca puisi itu ini mau ngomong apa ini, gitu loh. Iya. Nah, itu susah loh. Swear, susah. Aku aja kalau misalkan bikin puisi nggak bisa satu bait, di bait awal itu satu baris. Iya. Kesulitan aku. Tapi jadi kan bisa mengatasi itu. Insya Allah bisa. Ya, bisa. Karena sudah ada beberapa yang sudah jadi, berarti bisa. Mantap. Tetapi memang tidak berbeda dengan cerita ya, karena cerita itu kan memang berbagai setting juga banyak di berbagai tempat, dan saya mungkin mengambil dari salah satu saja gitu. Dari salah satu misalkan tentang tokohnya, dia siapa sih gitu. Nah, dari situ sudah, atau mungkin di lain waktu dengan tokoh yang sama tetapi dengan tema yang berbeda. Nah, itu seperti itu bisa. Jadi akhirnya muncul fragmen-fragmen gitu ya. Iya. Jadi belum bisa nih dikatakan satu puisi saya mewakili semua cerita tentang tokoh tersebut. Gitu. Tetapi hanya mungkin siapa sih dia gitu, mungkin bisa. Tapi pernah nggak bermimpi untuk menuliskan katakanlah satu tokoh 100 puisi? Itu iya.
Cuma memang terkait dengan sejarah ya literasinya saya harus itu, karena saya memang tertariknya dengan cerita yang memang susah ini, yang memang jarang diketahui orang. Kalau mungkin satu puisi dengan misalnya tema nih, misalnya Soekarno itu, ya mungkin saya bisa dengan 100 puisi atau mungkin lebih, mungkin saya masih bisa. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.